Sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 26 April 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di kota Makkah, salah satu daerah di Jazirah Arabia. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga yang sederhana meskipun keluarganya, yakni Bani Hashim, termasuk golongan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Beliau terlahir yatim karena ayahandanya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum beliau lahir. 2 tahun pertama dalam kehidupannya beliau tinggal dengan ibu angkatnya, yakni Halimah As-Sa'diyah, dalam keluarga Badui di padang gurun sesuai dengan tradisi kala itu. Pada usia 6 tahun, ibu kandung beliau yang bernama Siti Aminah meninggal sehingga beliau menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal sehingga beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, pemimpin suku Bani Hashim. Dalam usia remaja, antara usia 9 hingga 12 tahun, Nabi Muhammad SAW beserta pamannya ketika dalam perjalanan perdagangan ke Suriah, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen bernama Bahira yang meramalkan pada masa depan Muhammad kelak sebagai nabi. Meskipun buta huruf, namun Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur, rendah hati, bijaksana, dan berakhlak mulia sehingga beliau digelari oleh masyarakat sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Beliau bekerja sebagai pedagang dan pada usia 25 tahun menikah dengan seorang saudagar janda berusia 20 tahun yang bernama Siti Khadijah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 595 Masehi. Pada saat itu, Jazirah Arab termasuk daerah yang cukup terbelakang, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Kebanyakan masyarakatnya adalah kaum penyembah berhala yang gemar berjudi, mabuk-mabukan, berkelahi, serta membunuh anak perempuan. Zaman ini dikenal sebagai zaman jahiliyah yang berarti zaman kebodohan. Melihat kenyataan itu, Nabi Muhammad SAW menjadi prihatin. Beliau lebih suka mengasingkan dirinya untuk merenung, memusatkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Beliau seringkali menyepi, berkhalwat atau bertahanut sampai berbulan-bulan di Gua Hiro, di Bukit Jabal Nur, yang terletak sekitar 2-3 mil di utara kota Mekah. Pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, yaitu pada usia beliau sekitar 40 tahun, beliau menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Nabi Muhammad merasa takut dan gentar dengan peristiwa yang baru saja dialaminya, tapi kemudian istri beliau, yaitu Siti Khadijah, beserta sepupunya yang bernama Kristen, yang beragama Kristen, yaitu Waraqah bin Nawfal, mampu menghibur dan meyakinkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu dan misi tersebut. Siti Khadijah adalah orang pertama yang percaya bahwa beliau adalah seorang nabi, diikuti oleh sepupu Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 10 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Teman dekat beliau yang bernama Abu Bakar dan anak angkat beliau yaitu Yazid. Sekitar tahun 613, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajarannya. Kebanyakan orang Mekah mengabaikan dan mengejeknya, sementara sebagian lagi menjadi pengikutnya. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran dan petunjuk dari Tuhan ini secara diam-diam dan tersembunyi, hanya terbatas pada sahabat dan kerabatnya saja. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan ajarannya secara terang-terangan kepada masyarakat luas, maka pada saat itulah muncul berbagai halangan, gangguan, fitnah, pemboikotan, penghinaan, bahkan penyiksaan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Pada tahun 615, sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Ethiopia pada Kekaisaran Aksumite dan mendirikan koloni kecil di sana di bawah perlindungan Kaisar Ethiopia Kristen bernama Asyama bin Abjar. Pada tahun 617, para pemimpin Makhzum dan Bani Abdusham, 2 klan penting dalam kaum Quraisy, menyatakan boikot terhadap Bani Hashim. Boikot berlangsung selama 3 tahun, tapi akhirnya runtuh dan gagal dalam mencapai tujuannya. Istri Nabi Muhammad, Khadijah, dan pamannya Abu Thalib, keduanya
meninggal pada tahun 619 dikenal sebagai tahun kesedihan. Dengan kematian Abu Thalib, pimpinan klan Bani Hashim kemudian dipegang oleh paman sekaligus musuh bebuyutan Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Segera Abu Lahab menarik perlindungan klan Bani Hashim kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian mengunjungi Taif. Di daerah Taif, bahkan Nabi dilempari batu sampai berlumuran darah. Meskipun demikian, Nabi yang mulia ini tetap memaafkan, mendoakan, serta tidak mundur dari dakwahnya. 11 tahun setelah menjadi Rasul atau pada tahun 620, Nabi mengalami mukjizat dari Tuhan berupa perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian diperingati oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia setiap tahunnya. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak diterima dan ditolak di tempat kelahirannya, namun ajaran beliau justru diterima dan berkembang luas di daerah Yasrib. Kaum Yasrib sudah cukup akrab dengan ajaran monoteisme karena komunitas Yahudi juga ada di sana. Kaum Quraisy yang khawatir akan perkembangan dan pengaruh Nabi yang mulai meluas ini kemudian merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW berhasil lolos dari upaya pembunuhan ini, kemudian berpindah ke kota Yasrib, 200 mil di sebelah utara kota Mekah, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah ini diperingati oleh seluruh umat muslim sebagai tahun baru Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menciptakan ikatan persaudaraan antara emigran Mekah atau kaum muhajirin dengan kaum Madinah, kaum Ansor, dan menyusun suatu dokumen yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah untuk membangun semacam aliansi atau federasi di antara 8 suku Madinah dengan emigran kaum muslim dari Mekah. Hal ini secara efektif berhasil menciptakan pemerintahan Islam yang pertama. Pada tanggal 11 Februari 624 Masehi, saat sedang salat di Masjid Qiblatain di Madinah dengan menghadap ke arah Yerusalem sebagai kiblat muslim yang pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia harus mengubah arah kiblat dengan menghadap ke Mekah. Sejak saat itu, umat muslim hanya beribadah salat dengan menghadap Ka'bah di Mekah. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan Mekah, namun permusuhan dan konflik dengan kaum Quraisy masih sering terjadi. Muncullah serentetan perang antara kaum Quraisy Mekah yang menentang Nabi dengan kaum Madinah yang membela dan mendukung Nabi, antara lain perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab. Perang Badar dimulai pada Maret 624 Masehi. Saat itu pasukan muslim hanya berjumlah 300 orang, sedangkan kaum Quraisy memiliki pasukan yang terdiri dari 1.000 orang. Meskipun kalah jumlah dengan perbandingan 3:1, umat Islam berhasil memenangkan pertempuran, menewaskan sedikitnya 45 orang Mekah dan hanya 14 muslim yang mati. Mereka juga berhasil membunuh banyak pemimpin Mekah, termasuk Abu Jahal. Tapi pada perang Uhud, kaum muslim kalah dengan 75 korban tewas. Pada tanggal 31 Maret 627, kota Madinah dikepung dan pasukan Quraisy sebanyak 10.000 orang. Kota Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy sebanyak 10.000 orang. Saat itu, pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang dan menggunakan sistem pertahanan parit. Pengepungan berlangsung selama 2 minggu dan kaum Quraisy berhasil dikalahkan. Perang sebagai perang Ahzab. Selain itu, beberapa konflik negara kaum Yahudi Bani Quraiza dan Bani Khaybar juga terjadi. Nabi Muhammad kemudian juga mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum Quraisy yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628. Nabi Muhammad SAW juga mengirimkan surat kepada banyak penguasa dunia dan meminta mereka untuk masuk Islam, yaitu antara lain kepada Heraklius dari Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, Khorosa dari Persia, kepala negeri Yaman, dan lain-lain. Pada tahun-tahun setelah gencatan senjata Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW juga mengirimkan pasukan melawan orang-orang Arab di tanah Bizantium Transyordan dalam pertempuran Mu'tah, di mana umat Islam dikalahkan. Perjanjian Hudaybiyah hanya bertahan selama 2 tahun. Pada tahun 630 atau 8 tahun setelah hijrah, dengan membawa 10.000 orang pasukan, Nabi Muhammad berhasil menguasai Mekah. Kaum Quraisy menyerah tanpa banyak perlawanan. Patung-patung dan berhala dihancurkan.
Setelah menaklukkan Mekkah, Nabi Muhammad SAW juga mengalahkan suku Hawazin dan Thaqif dalam pertempuran Hunain. Pada tahun yang sama, Nabi Muhammad mengirim ekspedisi Tabuk untuk melawan suku di Arabia Utara. Pada tahun 632, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji terakhir, yakni Haji Wada, sekaligus menyampaikan sebuah khutbah terakhir di Gunung Arafat, sebelah timur dari Makkah. Beberapa bulan setelah haji perpisahan, Nabi Muhammad jatuh sakit dan menderita demam, nyeri kepala, dan kelemahan selama beberapa hari. Beliau meninggal pada hari Senin, 8 Juni 632 di Madinah, pada usia 63 tahun, di rumah istri beliau yang bernama Aisyah dan sekaligus dimakamkan di sana. Nabi Muhammad di tahun-tahun terakhir hidupnya telah berhasil menyatukan suku-suku Arab menjadi satu pemerintahan agama tunggal di seluruh Jazirah Arabia. Seorang tokoh pemerhati sejarah yang bernama Michel Hart bahkan mengatakan, Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa, baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi, sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Sejarah dan kronologi Islam. Secara garis besar, periode sejarah Islam bisa dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu periode pertama, periode negara kota, pada tahun 620 hingga 630 Masehi, yaitu periode pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang meliputi beberapa wilayah di Arab. Kedua, periode imperial, tahun 630 hingga 750 Masehi, yaitu periode pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khilafah 4 sahabat Nabi yang mendapat petunjuk, dan dinasti Umayyah. 3. Periode universal tahun 750 hingga 900 Masehi, yaitu periode dinasti Abbasiyah di mana Islam sempat mencapai masa kejayaannya, Golden Age of Islam. Ini juga adalah periode awal sejarah pasca klasik. 4. Periode desentralisasi tahun 900 hingga 1500-an awal, yaitu periode berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti dinasti Fatimiyah, Ayyubid, Bahri, Burji, dan Mamluk. Ini adalah periode akhir sejarah pasca klasik atau abad pertengahan. 5. Periode fragmentasi pada tahun 1500-an sampai akhir 1910-an, yaitu berdirinya kekuasaan Islam Safavids, Mughal, dan Utsmaniyah atau Ottoman pada abad modern. 6. Periode kontemporer atau periode nasionalisme pada tahun 1910 hingga abad ke-21, yaitu berdirinya berbagai negara independen di wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Berikut adalah kronologi sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin, tahun 632 Masehi, Abu Bakar, pada tahun 632 hingga 634, diangkat menjadi khalifah. Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi ke Syria, perang terhadap Bani Tamim dan Musailamah al-Kazab. Tahun 634 Masehi, Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644 diangkat menjadi khalifah. Menaklukkan atas Damaskus. Selama pemerintahan Umar dalam waktu 10 tahun, Levant, Mesir, Sirenaica, Tripolitania, Fezzan, Anatolia Timur, hampir seluruh Sasanid Persia, Kekaisaran termasuk Baktria, Persia, Azerbaijan, Armenia, Kaukasus, dan Makran dimasukkan ke dalam kekuasaan Islam. Tahun 636 Masehi, peperangan di Ajnadin atas tentara Romawi, penaklukan Syria, Mesopotamia, dan Palestina, peperangan Kadisya melawan tentara Persia. Tahun 638 Masehi, penaklukan Baitul Maqdis, peperangan dan penaklukan Jalula atas Persia. Tahun 639 Masehi, penaklukan Madain, kerajaan Persia. Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat sebagai gubernur Suriah. Tahun 640 Masehi, tentara Islam mengepung kota Al-Farma, Mesir, dan menaklukkannya. Tahun 641 Masehi, penaklukan Mesir. Tahun 642 Masehi, penaklukan Nahawan,
kerajaan Persia dan penaklukan Persia secara keseluruhan. Tahun 664 Masehi, Umar bin Khattab mati dibunuh. Utsman bin Affan pada tahun 644 hingga 656 menjadi khalifah ketiga. Khalifah Utsman memulai penyusunan Al-Quran berlangsung dari tahun 650 dan 656 dan mengirimkan salinannya ke berbagai wilayah dalam kerajaan Islam. Tahun 645 Masehi, Siprus ditaklukkan. Tahun 646 Masehi, penyerangan Bizantium di kota Iskandaria, Mesir. Tahun 647 Masehi, Angkatan Tentara Laut Islam didirikan dan diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan, perang di laut melawan Angkatan Laut Bizantium. Tahun 648 Masehi, pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan. Tahun 656 Masehi, Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 hingga 661 dilantik menjadi khalifah keempat. Terjadinya Perang Jamal. Tahun 657 Masehi, Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Siffin meletus. Tahun 659 Masehi, Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hijaz dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus. Tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib mati dibunuh oleh Khawarij. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Tahun 661 Masehi, perjanjian damai antara pasukan Hasan bin Ali di Kufah dengan pasukan Muawiyah di Damsyik. Sejak saat itu, Muawiyah menjadi khalifah dengan sistem kerajaan secara turun-temurun, Daulah Umayyah, yang kemudian berlanjut kepada kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, Utsmaniyah, dan lain-lain. Masa Bani Umayyah, 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Umayyah dari tahun 661 hingga tahun 750 dengan ibu kota di Damaskus. Bani Umayyah kelak menaklukkan Maghrib, semenanjung Iberia, Narbonese, Gaul, Sindh, Rhodes, Crete, Kabul, Bukhara, dan Samarkand, dan Afrika Utara. Kekuasaan Bani Umayyah mencapai 13 juta kilometer persegi. Tahun 669 Masehi, persiapan perang melawan Konstantinopel. Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, diracun dan tewas. Tahun 670 Masehi, menaklukkan Kabul. Tahun 677 Masehi, penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal. Tahun 679 Masehi, penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal pada tahun 680. Tahun 680 Masehi, kematian Muawiyah. Yazid I menaiki tahta. Peristiwa pembunuhan kejam atas Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, di Padang Karbala. Tahun 700 Masehi, tentara Islam melawan kaum barbar di Afrika Utara. Tahun 711 Masehi, penaklukan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad dan Transoxiana oleh Qutaibah bin Muslim. Tahun 712 Masehi, tentara Bani Umayyah ke Spanyol, Sindh, dan Transoxiana. Tahun 713 Masehi, penaklukan Multan. Ali ibnu Husain, cicit Nabi Muhammad SAW, tewas diracun. Tahun 716 Masehi, serangan kepada Konstantinopel. Tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tahun 725 Masehi, tentara Islam melawan Nimes di Prancis. Tahun 732 Masehi, pertempuran Tours di Prancis. Pasukan Islam kalah. Penaklukan pasukan Islam atas Eropa terhenti di sini. Tahun 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak, berada di tangan tentara Abbasiyah. Tahun 750 Masehi, pertempuran Zab, Damaskus ditaklukkan oleh tentara Abbasiyah. Runtuhnya kerajaan Bani Umayyah, sebagian dari keluarga Umayyah melarikan diri ke Afrika Utara sampai Al-Andalus, di mana mereka atau Abdul Ar-Rahman As-1 mendirikan kekhalifahan Cordoba yang berlangsung sampai tahun 1031. Tahun 751 Masehi, dalam pertempuran Talas, pasukan Abbasiyah mengalahkan dinasti Tang di Cina.